Kan satu ranting sekali. Iya. Satu bulan 250 ranting. Ranting, luar biasa ya. Bisa jebol itu website. Iya, biasanya websitenya bisa jebol. Cloudnya nggak muat. Tapi karena memang belum ada, ini kelemahannya belum ada yang menulis berita. Adanya ya paling posting grup WA, kirim foto kegiatan apa itu aja. Nah, tadi kami menekankan itu masing-masing MBC harus bisa memberitakan. Karena ini kebaikan. Kebaikan itu kalau tidak diberitakan maka akan kalah dengan hal-hal yang tidak baik yang diberitakan dengan masif. Hal-hal baik tidak diberitakan dengan baik, maka akan kalah dengan hal yang tidak baik diberitakan dengan masif dan baik terorganisir. Words of the day ya Pak Syakur itu ya, dicamkan itu. Ya, tentang berita tentang LTN. Berita ya khususnya. Nah, makanya LTN ini punya PR berat bagaimana kebaikan yang ada di masyarakat, kegiatan baik pengajian, kegiatan santunan, kegiatan lazis, bantuan-bantuan ini banyak sekali tapi tidak pernah di up di media sosial. Ya. Jadi kesannya pencitraan NU itu kurang ya di media sosialnya. Tadi saya sampaikan kalau urusan ikhlas urusannya lembaga dakwah. Yeah. Tapi kalau LTN urusan riak pamer ya. Betul. Harus pamer. Lembaga pamer gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa NU tuh eksis, NU tuh program kerjanya nyata. Melakukan sesuatu di masyarakat. Nah, ya betul. Tidak hanya nama saja. Betul. Programnya itu yang kedua sudah rembukan dengan Les Bumi. Ini ada ketua Les Bumi. Nanti di podcast kalian nggak apa? Podcast selanjutnya kita akan mengundang ketua Les Bumi. Karena nanti wajib semua lembaga harus di podcast. Nah, ini daripada nanti bikin tempat baru lagi susah, di sini aja langsung. Kerjasama dengan Les Bumi untuk mengadakan madrasah desain itu. Kami datang ke pondok-pondok pesantren, melatih mereka membuat media pesantren, tentunya pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Kami melatih cara menulis berita, membuat desain mungkin brosur-brosur, penerimaan santri baru, kemudian mengelola akun medsos mereka. Ini rencananya kerjasama LTN dengan RMI dan Les Bumi, sudah ngobrol dengan ketua Les Bumi. Yang berikutnya, program berikutnya adalah LTN Kabupaten Batang juga akan ini secara spesifik ya akan melatih penulisan. Tadi Mas Irfan Hafid sudah berjanji apa Pak Hakim berjanji kan marahi akan mengajari LTN MBC untuk membuat berita yang baik. Kalau foto yang baik nanti urusannya jenengan itu. siap. Foto human interest yang fotonya tidak foto bersama, foto bareng jajar enggak. Programnya itu yang tadi yang terakhir programnya adalah ini podcast yang hari ini kita laksanakan ini ya. Ini termasuk program kami ke depan. Podcast ini berisi bagaimana isi kepala para pengurus tokoh-tokoh NU di Kabupaten Batang ini sebetulnya mereka punya gagasan apa tentang membangun Kabupaten Batang khususnya yang berhubungan dengan NU. Ini sebenarnya mereka pasti isi kepala mereka bagus-bagus semua, cuma tidak pernah terekspos. Kalau rapat diam, ada ya rapat datanya telat sampai di situ, padahal idenya bagus tapi sudah telat. Selesai. Akhirnya idenya nggak jadi, nggak kepake idenya. Ini salah satu caranya adalah kita podcast mereka, kita wawancarai mereka, bagaimana pikiran mereka bisa muncul dan nanti setelah muncul ini nanti semua lembaga akan menyaring, oh ini ternyata idenya bagus untuk lembaga Les Bumi ini, idenya bagus. Ini bagus untuk lembaga dakwah. Kemudian kami juga menyampaikan kepada lembaga-lembaga yang lain jika melakukan kegiatan di masing-masing MBC, misalnya kegiatan PC tapi di MBC tertentu itu segera menghubungi LTN di masing-masing MBC. Kalau LTN Sabang bisa ya bisa, kalau tidak LTN MBC supaya bisa didokumentasikan kegiatannya, karena pasti semua lembaga ini kegiatannya pasti masif di semua MBC pasti, terutama lembaga-lembaga yang langsung berhubungan dengan masyarakat lah Hisnu. Ini pasti ada anak yatim yang apalagi tahun pelajaran baru, hari raya, butuh santunan, butuh beasiswa, pasti mereka ada bencana, kebakaran, longsor, pasti mereka banser juga sama. Ya. Nah ini butuh dimunculkan di media. Nah ini menjadi PR kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Jadi di podcast ini juga sebagai sarana untuk kaum Nahdien bercerita bagaimana pengalamannya di NU dari
awal diperiodisasi sampai sukses di pimpinan pusat. Mungkin nanti kita akan undang apa ya, pemateri-pemateri yang kece-kece gitu ya Pak ya. Bisa itu. Terus untuk LTN ke depan nih Pak, selain 3 program unggulan itu, mungkin itu yang ada di media sosial ya. Terus dengan program NU, PCNU, tagline-nya apa tadi? Tagline-nya apa Mbak? Bergerak melayani umat. Bergerak NU Batang bergerak melayani umat. Oh, memuliakan umat ya. Jadi di tagline NU itu kan ada tagline NU Batang bergerak memuliakan umat. Nah, bagaimana sih LTN NU Batang itu akan memuliakan umatnya di media sosial, di lembaga LTN itu bagaimana Pak? Ini pertanyaan susah ini. Karena spontan ini. Kurang ajar. LTN itu ya pamer kok. Memuliakannya pamer. Jadi di sisi lain juga memuliakan, tapi di sisi lain kadang juga mengekspos ketidakkebaikan. Ketika membantu orang terkena musibah atau apa kan tidak baiknya diekspos juga. Tapi di sisi lain ya barangkali dengan berita yang bagus banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk ikut aktif di NU. Memuliakan umatnya ya apa ya? Susah sih ya. Oke wes, kalau terlalu susah jadi kita dongeng-dongeng tentang LTN kali ini. Ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya pribadi tentang media di NU sendiri dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, yang sangat tidak bisa dikejar kalau kita tidak mengejar dari awal. Nah, LTN NU itu akan bagaimana sih memperhatikan era industri sekarang sudah 5.0 sudah 4 industri 5 lah. Terus bagaimana NU Batang untuk menyamakan media dengan yang ada di luar sana? Kan banyak Pak media-media konvensional ya. Ada Suara Merdeka, ada Kompas dan sebagainya. Nah, kita sebagai media originalnya dari NU Batang untuk menghidupkan itu, kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh LTN Bapak? Kalau kita berlomba lari dengan para pelari yang sudah lari jauh di depan nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Mengejar pun nggak bisa. Kita harus berlari dengan cara yang beda, dengan mencari jalur yang berbeda. Apa itu? Jalur langit kah? Contohnya? Kita kalau media-media konvensional seperti koran-koran nasional ya, Kompas dan sebagainya ini kan mereka beritanya beritanya nggak bagus saja sudah dicari orang, banyak yang berlangganan dan sebagainya. Lah kita harus sebisa mungkin membuat sesuatu yang orang itu tertarik dan penasaran. Mungkin konten-konten receh pun harus kita mainkan juga. Di TikTok itu awal-awal cari pengikut itu mungkin konten-konten receh yang lucu-lucu, atau mungkin konten-konten yang menyentuh misalnya mengangkat anak Ibnu yang dari keluarga tidak mampu, anak sekolah tapi bisa berprestasi. Bagus itu. Sebenarnya kita di Batang itu juga SDM-nya banyak ya, luar biasa, dari Banomnya yang alhamdulillah aktif semua. Terus kearifan lokalnya, ada tradisi-tradisi amalia NU yang masih berjalan alhamdulillah sampai desa-desa. Kalau saya itu ingin mengangkat bagaimana tradisi-tradisi semacam itu, tradisi-tradisi yang mungkin di kota sudah tidak begitu hype, kita kemas, terus kita beritakan gitu. Soalnya kayak kalau di kota-kota mungkin jarang ya kalau ada tahlilan, selamatan, itu jarang sekali Pak. Saya di Semarang itu jarang sekali hal-hal itu di tengah kota. Saya melihat, mengalami dan ikut itu jarang. Tapi kalau di desa Serawung dengan tetangganya aja setiap hari. Kalau di kota kan belum tentu tetangga sebelahnya itu kita tahu. Nah, tapi di NU itu diajarkan bagaimana kita untuk sosial masyarakatnya dapat, terus budayanya juga dapat. Nah,
LTN itu bisa nggak untuk mengambil objek-objek seperti itu, seperti kebudayaan, terus kemasyarakatan, terus apa lagi ya, terus kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di masyarakat desa, terus diangkat, itu bisa tidak? Oh, bisa sekali, tergantung jenengan itu konten kreator. Itu kembali ke saya lagi ya. Iya. Kembali ke jenengan karena nanti itu bagian divisinya jenengan yang membuat konten kreator itu. Ya mungkin jenengan punya ide saja, ide kita tuangkan bersama-sama idenya, kemudian ada yang bisa eksekusi. Tentang tadi bagus tentang budaya masyarakat, misalnya yang dilestarikan itu sedekah bumi. Iya, ya sedekah bumi itu. Saya suka karena makan itu, Pak. Nah, sedekah bumi ini penting untuk kita publikasikan, dan setelah itu di Jogja, di Solo kan itu populer masih memang. dijaga erat ya tradisinya. Kemudian itu dinantikan, event itu ditunggu oleh masyarakat. Kalau di Batang hampir setiap desa masih ada. Masih ada. Dan itu nanti les bumi. Nah, itu PR les bumi. Lembaga Seni Budaya. Nah, bagian nanti LTN yang memberitakan. Les bumi yang mengeksekusi seperti itu ya. Gitu, ya. Kan tidak harus LTN semua. Dan ya langsung ke sini aja. Dan ini LTN sedang proses untuk mencetak buku. Wah, luar biasa. Baru tahun pertama sudah mengeluarkan buku. Apa itu bukunya? Lembaga Basul Masail. Lembaga yang sering bermasalah. Iya, lembaga punya masalah. Lembaga Basul Masail. Nah, itu bukunya Pak tentang apa, Pak? Nah, itu adalah hasil diskusi masail atau masalah-masalah yang ada di masyarakat biasanya. Masalah waqiah itu masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian dibahas hukumnya secara fikih. Yang membahas itu namanya Lembaga Basul Masail. Dan itu sudah jadi bukunya, draftnya sudah jadi. Jadi tinggal proses cetak, layout dan cetak. Dan ini LTN yang diberi tugas oleh PCNO untuk mencetak dan sekali nanti mungkin distribusi. Kapan itu kira-kira jadi, Pak? Kita tayangkan di podcast kita. Kalau sudah jadi ya. Kita sponsorkan di podcast kita siarkan promosi beritanya, promosi bukunya harganya berapa gitu kita siarkan. Harga buku itu nanti ya kisaran antara 50-an sampai 60 ribu. Kapan itu kita rilisnya gitu, Pak? Kalau pesan dari Ketua LBM Gus Mas Out itu nanti bulan Mei harus sudah siap edar siap edar. Setelah bulan puasa berarti itu ya? Setelah hari raya ya. Setelah hari raya. Makanya targetnya ini bulan puasa harus sudah cetak. Harus cetak. Dan ini Anda sudah saya pasrah ya. Sudah proses layouting kita tinggal tunggu. Supaya tapi apa namanya? Saya dapat ini kok tukang layout yang murah. Oh, bro. Alhamdulillah berarti. Berkah NU. Ada orang yang senang sama NU, layout cuman 500.000. Waduh. Semoga orang yang melayout 500.000 itu diberi kesehatan serta rezeki melimpah. Matur nuwun. Nanti nyetaknya juga sama jenengan itu. Sekalian yang sudah membantu layout yang murah ya nyetaknya sama jenengan insyaallah. Terus selain buku, selain dokumentasi apa yang ingin dikejar dari LTN ini, Pak? Pemberitaan mungkin? Iya. Memberitakan kegiatan-kegiatan warga NU dan pengurus-pengurus NU yang ada di Kabupaten Batang itu. Kemudian yang target kami yang berikutnya adalah monetisasi. Wah, karena ditarget ini. Ya, target ya. Kita diberi modal untuk belanja alat ini harus kembali. Harus balik modal ini ya. Modal lewat monetisasi bagaimana coba? Kalau ngomong-ngomong tentang berita ini, Pak, sebelum monetisasi ya. Ngomong-ngomong tentang berita, bagaimana cara teman-teman yang ada di Ranting, ada di MWC mungkin, atau masyarakat umum yang ingin memberitakan NU lewat media NU online, nubatang.or.id. Apa yang ada kontak person mungkin atau kirim ke siapa mungkin, Bapak? Tentunya mereka bisa menulis berita press. Ya, jelas press release.
Ya itu membuat unsur 5W1H kata Mas Irfan Hafid. Kamakola Irfan Hafid. 5W1H, kejadiannya apa, kejadiannya di mana, siapa yang melakukan, kemudian apa yang dilakukan, itu harus membuat unsur itu. Bisa kirimkan ke nomornya Mas Irfan Hafid. Nih, nomornya ditulis di bawah ini ya, nanti Mimin edit di bawah ini ya. Di bawah ini ada nomornya Mas Irfan Hafid, nanti bisa dijabarkan ke situ. Sekaligus ada fotonya, ada foto minimal 2 foto yang menggambarkan kegiatan. Nanti ditulis kontributornya siapa, asalnya dari mana. Bagus itu kalau memang kegiatan-kegiatan NU bisa. Itu Mas Irfan Hafidnya sudah siap ya. Jadi sahabat Nahdien yang ada di manapun berada, khususnya di Kabupaten Batang, kalau ingin mengirimkan berita ke website nubatang.org.id bisa kirimkan ke nomor yang ada di deskripsi kontak di bawah atau nanti akan muncul di pop atas atau nanti di akhir acara. Ya, atau di akhir acara nanti Mimin tampilkan. Nah, selain kita punya nubatang.org.id, kita juga akan punya studio baru ya Pak untuk podcast ini ya. Studio keliling namanya. Jadi narasumbernya di mana? Bukan narasumber yang datang, kita yang datang ya untuk mendatangi narasumber luar biasa sampai pelosok Kabupaten Batang, insya Allah. Ini pelosok. Oh, ini pelosok ya terang ya. Paling ujung selatan ini. Hari ini kita masih di Kecamatan Bawang, paling ujung selatan. Desa tertinggi, kecamatan tertinggi di Kabupaten Batang. Sangu Banyu. Terus apalagi program, ada pertanyaan mungkin di kolom komentar. Kasih gig, paus. Gorontalo hadir, Sumatera Barat hadir, LTN NU Gringsing hadir, ini ada Pecalungan juga hadir. Terima kasih sudah menonton 4 penonton. Layan ya, kita numpang di channel LTN NU Kecamatan Bawang ya, karena lokasinya di Bawang ini. Numpang di channelnya Bawang ini. Terus mungkin kedepannya kita akan kolaborasi dengan lembaga Banom juga Pak. Iya. Karena amanat dari Ketua PCNU harus ketua semua pengurus cabang PCNU, kemudian lembaga cabang harus di podcast juga. Wah, di podcast semua. Siap-siap nih untuk para ketua cabang yang di Kabupaten Batang, siapkan obrolan terbaik ya untuk kita podcastkan di channel NU Batang. Terus apa lagi nih? Saya bingung pertanyaan. Apa Mbak Ais? Ini nge-lag saya lah. Sudah berapa menit ini kita? Sudah lama itu di live. Nanti kita potong terus dibuat reels ya. Dipotong terus buat reels. Kita perkenalkan juga kru kita yang ada di belakang kamera. Oh iya, ini kameranya ini lebih baik kamera diputer atau gimana ini? Nah, diputer Mas Yuhan. Diputer Mas. Nah, kita lihat, itu di belakang kamera. Diganti Mas, ganti. Tolong operator. Nah, itu namanya Mbak Ais, Septi Ais, itu host kita di NU Talk. Belum muncul Mas. Sudah muncul ya, loading. Terus di belakangnya ada Mas Irfan. Mana Mas Irfan? Nah, zoom. Mas Irfan. Nah, Mas Irfan selaku operator sekaligus teknisi di LTN NU Batang. Terus sebelah kirinya ada Mas Irfan. Nah, ini dari kontributor penulis. Irfan yang satu ya, selaku penulis di NU Online Batang, NU Online terus sebelahnya ada Mas Rizal. Nah. Ini supirnya. Ini juga kru dari LTN Batang. Ini Mbak Ais lagi. Ya, aduh kalem banget di kamera. Oke Mas, kembali lagi.
Oke, kali ini kita akan sedikit bincang-bincang juga dengan Ketua Les Bumi sebelum beliaunya menjalankan tugas ya. Mau menjalankan tugas ini kita kedatangan Ketua Les Bumi. Nanti akan dipandu oleh Pak Syakur. Silahkan Mas Iwan. Silahkan. Ini ngajar ngomong. Oke, mana nih kamera yang on ini, mana nih? Ini ya. Oke, bincang-bincang pada sore hari ini ngobrol santai tentang LTN PCNU Kabupaten Batang sudah berakhir di segmen. Oh, sebelum kita tutup ada pesan-pesan mungkin atau harapan LTN untuk ke depan, Pak, khususnya di Kabupaten Batang ini, Pak. Closing statement bahasa. Oh, belum tadi. Itu bagus itu. Closing statementnya, Pak. Nanti biar dipotong di TikTok biar viral gitu, Pak. Kira-kira apa? Silakan. Peristiwa yang baik jika tidak diberitakan dengan baik, maka dia akan kalah dengan peristiwa yang kejadian yang tidak baik yang diberitakan dengan baik. Luar biasa. Tangan. Luar biasa. Jadi itu quotes dari Pak Syakur, closing statementnya luar biasa sekali. Nanti Mimin potong terus di-share ya. Kita akhiri sesi pada sore kali ini. Terima kasih Pak Kiai Abdul Syakur. Siap. Atas waktu dan apa ya dongengannya. Mohon maaf hostnya agak nyeleneh. Terus terima kasih untuk kru yang bertugas dari LTN Kabupaten Batang dan terima kasih akun dari LTN NU Bawang. Terus terima kasih juga dari kafe apa jenenge? Jimbaran Cafe. Terima kasih atas tempat yang diberikan. Terus free ya, free. Tapi makannya beli kita. Terima kasih dari kami berdua sekian. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCNU Kabupaten Batang bergerak melayani. Oh, ulangi. Melayani terus. NU Batang, PCNU Batang bergerak memuliakan umat. Dadah.